Nah, jadi kenapa 3 segmentasi tadi? Karena Sunan Kalijaga itu menghadapi persoalan yang sangat pelik adalah 3, Bang Rijal. 3 konsep, adalah 3 segmen yang sangat luar biasa. Pertama, saat Sunan Kalijaga dan Dewan Wali, para Dewan Wali, Dewan Wali itu menghadapi persoalan Syekh Siti Jenar. Itu segmen pertama. Dimulai dari situ tuh ya? Betul. Nah, itu segmennya. Yang kedua, Sunan Kalijaga itu menghadapi persoalan besar lahirnya baru Kelinting tadi. 2 segmen. Iya, 2 segmen. Karena kesalahan dari salah satu muridnya yang bukan lain adalah dalam tanda kutip ya kesalahan itu karena mungkin meletakkan lading pusaka dia ke Endang Kirana ya, sehingga lahirlah yang mungkin Endang Kirana juga nggak tahu. Nggak tahu, maka dia saking saktinya itu. Nah, itu saking saktinya lading tadi atau pisau tadi punya Ki Ageng ya. Betul. Nah, sehingga dipangku dan hamillah Endang Kirana. Itu segmentasi kedua, artinya cerita keduanya. Yang ketiga, ini masuknya bangsa Han, bangsa Mongol ke tanah Jawa. Wah, untuk mencari harta karun Putri Cempa. Ya. Wah, itu. Nah, ingat kan? Biasa, karena harta karun Putri Cempa, iya. ketika beliau, ini kan salah satu bibinya Sunan Ampel. Itu Putri Cempa datang dari Campa itu membawa satu perahu layar gede. Itu isinya itu harta, emas, berlian, permata, perak, intan dan sebagainya. Itu ya? Dan sehingga tenggelamlah di salah satu tempat di Laut Selatan. Kalau nggak salah di Laut Selatan. Nah, itu berdekatan dengan Pangandaran dan Nusa Kambangan. Nah, di daerah situ. Kalau saya riset seperti itu. Nah, jadi dengan harta karun Putri Cempa ini, bangsa Han, bangsa Mongol itu datang ke tanah Jawa. Karena saat itu kedua bangsa itu kan sedang perang. Betul. Sedang perang. Nah, munculnya bangsa Han, bangsa Mongol datang ke tanah Jawa, mengundang para pendekar-pendekar sakti. Mengundang para pendekar-pendekar sakti tanah Jawa. Bahkan Nusantara. Berpusat ke situ. Maka peliklah yang namanya, pusinglah, peliklah, peninglah yang luar biasa Sunan Kalijaga dan para yang lain-lainnya gitu kan. Nah, dari situ ketentuan dari hal-hal tersebut ada 3 segmen kan yang tadi saya bilang. Maka Ibu Yayu dan Ibu Dini menyuruh saya merubah judul tadi. Yang tadinya Nagarawa Pening. Mungkin kalau bicara tentang Nagarawa Pening itu Perbal. Iya, karena itu bertutur dari awal itu. Karena lokal kan. Betul. Tapi ketika bicara tentang konsep kemelut Sunan Kalijaga, betul-betul membuat sebuah kemelut. Itu makanya menjadi universal. Besar itu. Besar. Konteks besar. Namun belakangan secara proses, karena sampai hari ini pun Bang Rijal, saya tetap masih mencari. Sampai hari ini proses terus ya. Dari tahun 2003 loh. Berarti ada perkembangan terus itu ya dari. Iya, karena saya banyak ketemu orang-orang aneh. Ya, boleh dibilang memberikan masukan-masukan lah tentang Sesti Jenar. Kan itu kan pro kontra. Nah, kemudian dari persoalan itu entah bagaimana berproses, yang tadinya Nagarawa Pening judulnya, kemudian Kemelut Sunan Kalijaga, akhirnya yang terakhir Bang Rijal tahu apa? Menjadi Geger Tanah Wali. Oke. Sudah 3 kali perubahan tuh ya? 3 perubahan. Nah, mudah-mudahan ya akan terjadi dan proses sebuah karya itu tidak akan pernah tidak akan pernah diam gitu, pasti akan berproses, kemudian akan menjadi diaktualisasikan atau direalisasikan karena masyarakat harus tahu. Karena hidup berproses. Betul. Berkembang terus. Betul. Nah, jadi setelah kayak begitu 3 segmen, entah bagaimana, jujur aja nih Bang Rijal, sampai hari ini saya sudah bikin novel. Novelnya sudah ada. Novelnya sudah ada. Sudah. Justru novel itu pernah diminta salah satu penerbit besar
Saya sebut aja nggak apa-apa. Mizan. Iya, dulu kan Mizan besar. Ya, tuh itu 10 tahun yang lalu tuh. 10 tahun yang lalu dia manggil saya untuk memproses. Nah, cuma nggak ketemu. Bicara finansial, saya ketemu. Tapi ketika bicara konsep, saya disuruh berubah Nah, konsep berarti, segmennya. lari lagi tuh ya. Nah, karena gini, kan dari 3 segmen, Sesi Jenar tentang Sunan Kalijaga dan para wali ini menghadapi Sesi Jenar, itu 40%. Betul. Nah, kemudian menghadapi Baru Kelinting 30%. Iya. Menghadapi bangsahan bangsa Mongol dan para pendekar-pendekar sakti tanah Jawa atau Nusantara itu 30%. Jadi 100%. Iya. Nah, Mijan Punya permintaan lain nih. permintaannya Biasa. 60% tentang Sesi Jenar. Oh, lebih kental ke sana. Ya, 20% itu tentang Baru Kelinting. Oke. Lahirnya Baru Kelinting. 20% lagi itu tentang bangsahan bangsa Mongol dan para pendekar sakti yang mencari harta karun Purti Cempa tadi. Betul. Nah, dari persoalan tersebut saya sudah membuat naskah novel, kemudian naskah layar lebarnya pun saya sudah bikin, skenarionya udah jadi. Bahkan skenario serial televisinya itu sudah jadi 13 episode. Sudah banyak tuh. Oh iya. Dan Indosiar pernah mau ngambil itu. Oh, udah. Udah. Dan alhamdulillah. Tapi sudah tayang belum nih? Nah, justru itu begini. Justru Oke, itu ada lagi sesuatu nih. Nah, ini ada begini. Bang Rijal kenal mantan namanya Pak siapa namanya? Pak Dr. Hanafi Zen. Oh, dosen tuh masalah tuh ya? Oh iya, dia salah Dosen satu ya? dosen atau dekan Senior, ya. senior. Senior di Indosiar tuh Ya, beliau senior tuh. tuh, senior. Nah, dia ketua tim riset di Indosiar. Pak Hanafi Zen tadi, Dr. Hanafi Zen. Nah, beliau ketika melihat ini sampai dia ngomong begini loh sama beberapa teman-teman, tapi tidak disampaikan ke saya. Saya ketika membaca konsep skenario ini dari mulai outline sampai skenario, dia bilang saya tidak menemukan di salah satu PH besar. Justru saya menemukan konsep ini ada di sini, katanya. Saya tidak menemukan karena sesuatu yang berbeda ya. Berbeda karena saya riset, gitu kan. Nah, kemudian adalah kesepakatan untuk memproduksi. Itu Triamanda Citra Senema. Oh, yang di Bogor tuh ya? Ya, di Bogor. Nah, itu melalui Bayu Pamungkas tuh. Iya. Nah, tiba-tiba kita bikin, memang Pak Hanafi Zen tadi, Pak Doktor tadi bilang, Mas Herman, ini nggak bisa kalau bukan Mas Herman sendiri yang menjadi direkturnya. Nah, saya kalau memang benar sih, sebenarnya saya. Enggak, itu proses itu sudah berapa PH yang menjalani itu? Itu, waduh, kan saya dengar tuh ada sedikit menarik banget tuh di luar sebelum terjadinya masuk ke PH terakhir Triamanda ya. Ya. Itu kan banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar tuh ya. Betul. Jadi gini. Entah investor apa. Sampai ini seru nih. Nah, ini seru. Jadi skenario beberapa PH ini luar biasa. Ada yang namanya Enkito Herman. Iya. Enkito Herman ini suaminya Feni Rose. Ya. Kemudian dengan Radian Sugandi, dia adalah suaminya Dina Mariana. Betul. Beliau tuh berempat punya PH di Kemang waktu itu. Iya. Saya lupa nama PH-nya, kalau nggak salah apalah lupa saya tuh. Lama banget. Udah lama banget gitu. Nah, ketika ini aneh lagi nih, ini satu-satu. Iya. Pas kita akan produksi film itu, Iya. Bang Radian Sugandi itu kan suaminya Dina Mariana. Iya. Jadi dia bikin poster nih Bang Rijal. Dia bikin poster tentang Geger Tanah Wali kan. Iya. Pas dia bikin poster dengan desain, terus mau di print, itu kagak bisa keluar Bang Rijal. Ada aja tuh kejadian-kejadian. Jadi pindah print satu, print Nggak lain, bisa, printer lain, itu nggak mau keluar. Dipikir wah ini rusak nih printer ini. Ini cerita dari Bang Rian Sugandi nih, ya kan. Nah, ketika itu sampai dibawa ke rental untuk ngeprint. Iya. Di beberapa rental pun poster tersebut nggak keluar. Tiba-tiba salah satu rental Bang Rian Sugandi tadi,
Enkito Herman dan kawan-kawan itu ngeprint, dan ternyata orang yang punya printer itu atau rental itu bilang, wah Pak ini nggak bisa keluar, dia bilang gitu kan. Ya dapat restu nih. Ngomong sama Radian Sugandi nih, sama Bang Radian Sugandi. Loh kalau ini apa Pak, begini diceritain. Wah Pak, Bapak puasa dulu. Berat Jadi untuk baru ngeprint itu Radian Sugandi. Ya kan, temen deket Ane, suaminya Dina Mariana, dia puasa 2 hari. Bayangin Bang Rizal. Poster nih. Poster tentang, kan? ya tentang itu tadi. Itu benar, setelah dia puasa 2 hari, baru lu bisa di-print. Dahsyat nggak? Karena itu kan cerita itu para wali. Itu berat semua, itu kejadian-kejadian ya. Gitu kan? Sampai memang saat itu PH-nya Bang Rian Sugandi dan Bang Enkito Herman, Feni Ros dan Mbak Feni Ros dan Mbak Dina Mariana itu sudah ada hubungan dengan Antv waktu itu. Mas Gunawan. Apa? Programming tuh kalau nggak salah di Antv. Kalau nggak salah sampai sekarang masih kalinya. Kurang tahu sekarang, banyak perubahan. Nah itu sempat kontak-kontakan sama Bang Radian Sugandi, sama Bang Enkito Herman dan beliau yang ada PH di situ. Wah ini mah sutradaranya harus Herman. Ini sebelum ke Indosiar Bang. Bang Rizal belum ke Indosiar tuh waktu itu, Antv dulu. Nah akhirnya entah bagaimana tiba-tiba nggak sanggup lah. PH yang dipimpin sama Bang Radian Sugandi dan nyerah. Terus sampai kemana-mana sampai ke PH-nya Master Limbat. Sudah juga tuh ya. Waduh, sampai PH-nya Alicia Johar. Terus sampai PH apa lagi lah saya. Banyak banget itu persoalan, belasan, bahkan terus ya. Belasan produser. Karena belum sinkron mungkin tuh ya. Betul, itu luar biasa buat saya. Buat saya luar biasa. Dan ada apa nih misterinya tentang konsep ini ada apa digital? nih? Nah dari situ akhirnya geger Tanah Wali, dan memang Pak Hanafi Zen itu kecewa ketika kita bikin dari Triamanda. Jadi tapi dulu sebelum ke Triamanda itu kan saya dengar juga tuh, ketika sebelum Triamanda memproduksi itu kan dia memproduksi judul lain kan, dan itu tiba-tiba mendadak merubah judul yang lain jadi Geger Tanah Wali. Nah itu ada apa lagi tuh? Gitu. Saya juga nggak kan tahu. Ujuk-ujuk gitu. Jadi ceritanya kan produser kita ini kan Bu Haji Tina ya. Iya. Kebenaran beliau itu haji, baru ya? pulang haji nih. Iya. Dia baru berangkat haji, beliau pulang. Dia mau produksi judul lain Bang, Bang Rizal. Tapi ketika pas ngelihat saya kita meeting, malah dia bilang kok nggak aneh lah itu. Oh enggak, saya nggak mau deh kalau judul ini bagaimana yang Geger Tanah Wali. Padahal saya belum pernah ngomong sama Ibu Hajah Tinah tadi yang Triamanda Citra Senema. Nah maka kami menghubungi Indosiar melalui Pak Hanafi Zen itu is okay. Bahkan kita sudah rapat sama Pak Jaya Mahe, Pak Jaya, Seli Pontoh dan sebagainya, itu udah ketemu semua kita untuk mengkonsep Geger Tanah Wali di Indosiar. Nah ketika kita memproduksi, kita eksekusi, memang sutradaranya bukan saya, gitu loh, orang lain, dan ternyata Pak Imam itu kecewa. Kan saya bilang Mas Herman yang paham, kenapa orang lain? Karena paham dari cerita. Ya karena saya kan mencari mendarah daging lah, betul. Nah akhirnya entah bagaimana saya dipanggil lagi ke lantai berapa tuh di Senayan City tuh, ya kan di SCTV dan Indosiar kan jadi satu. Di lantai 19 atau di lantai berapa saya lupa. Saya meeting lagi sama Pak Jaya Mahe, sama Pak Jaya, sama Yudhistira, Pak Yudhistira, sama Pak Imam Hanafi Zen. Itu luar biasa Bang Rizal. Sampai saya memberikan, nah kan saya bilang kenapa bukan Mas Herman? Saya pusing juga. Nah ternyata memang begini, saya kalau menuruti perintah memang harus sutradara dan penulisnya saya, penulisan dan penyutradaranya saya untuk konsep Geger Tanah Wali tersebut. Karena beberapa ulama-ulama, para sepuh, para kiai yang saya temui untuk berdialog mencari referensi, dia bilang memang hak Anda.
saya juga nggak ini ngerti. sesuatu yang berbeda. Betul, Bang Rijal. Ini kan penyampaian sejarah yang mungkin sebelumnya ada sedikit mencong-mencong lah. Nah, Ketika ada konsep Bang Herman bahwa ini loh yang benar, makanya memang haknya sebetulnya kan. Iya. Ketika dieksekusi dengan orang lain, ya begitu. Pasti nggak akan sampai, orangnya pun nggak akan ketemu. Jadi gini Bang Rijal, oke ya, ini kan jadi saya ini sebenarnya kembali lagi ke depan. Jadi setelah saya pulang dari Ambarawa, terus saya bikin skenario itu, bukan bikin skenario, bikin outline. Bikin sinopsis, mikirin plot, mikirin segmen dan tokoh-tokohnya siapa aja, selesailah sudah. Nah setelah selesai sudah saya bikin outline, plot, serta sinopsis, itu kalau nggak salah gini, misalnya nih hari ini saya selesai, besok setelah sekitar jam 3 sore itu ada orang datang ke rumah saya. Ini yang pertama kali misteri. Yang tadi tuh pertama kembang melati, terus kemudian lingkaran awan putih yang di Bukit Cinta. Nah tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya kurang lebih sekitar jam 3 sore. Kebenaran saya sama istri saya mau mindahin kamar dari kamar belakang ke kamar depan. Saya waktu itu masih punya anak 2, Sabda Muhammad Airlangga dan Sabda Muhammad Al-Farisi. Nah kebenaran, kenapa? Kamar depan agak lebar, agak gede gitu. Saya pindahinlah ke depan. Ketika selesai saya mindahin ke depan itu, saya istirahat, saya ngopi, saya ngerokok. Tiba-tiba ada orang datang, Assalamualaikum. Saya bilang Waalaikumsalam. Saya keluar ke pintu. Ini benar rumah Mas Herman? Saya bilang, ya saya Herman. Boleh saya masuk? Dia bilang. Bapak siapa? Saya bilang. Ya tapi kan saya mau ketemu sama Mas Herman. Iya Bapak siapa? Enggak dikasih tahu Bang. Enggak dikasih tahu Bang Rijal. Saya bingung, dia masuk. Dia langsung duduk. Dia liatin tuh rumah saya. Dia liatin rumah saya gitu kan. Saya bingung nih. Itu baru selesai nulis outline loh tentang Sesdi Jenar tadi, tentang Geger Tanah Wali. Tiba-tiba dia bilang gini, Mas Herman mohon maaf, boleh saya minta air putih 1 gelas? Kaget saya. Oh iya, maaf Pak, saya lupa. Saya biasanya kan kalau ada tamu, saya nggak ajak ngobrol dulu, langsung saya air atau bikin kopi. Nah ini saya agak terkesima karena dia langsung duduk. Karena aneh ya, aneh. Orangnya aneh. Terus dia bilang gini, loh iya Pak ya, kopi? Oh enggak, saya cuma minta air putih. Enggak ngopi Pak, enggak usah. Kasihan anak Mas Herman itu sakit, yang paling kecil. Kaget lagi itu ya. Dan benar, anak saya memang sakit. Saya kaget, waduh, sakit. Akhirnya saya kasih air, gelas gagang itu dia baca-bacain, dia apain, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba saya dikasih, suruh minumin ke anak saya. Terus dibalurin apa semua. Dan alhamdulillah dalam hitungan nggak lebih dari 5 menit, anak saya langsung bangun dan berdiri dan bisa main. Nggak tahu itu siapa. Bingung kan? Nah, bingung saya nih. Ini kejadian orang yang pertama. Muncul itu siapa? Nah, itu kan masih misteri sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Nah, akhirnya begini, Bang. Setelah selesai dia ngomong, terus saya bingung. Wah, terima kasih Pak. Bapak udah ngobatin anak saya. Faris itu. Atau Sabda Muhammad Al-Farisi. Oh ya nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, Bapak ada apa? Mas Herman sudah lagi nulis tentang Sunan Kalijaga kan? Dan saya kaget ketika dia berucap Mas Herman sedang nulis cerita Sunan Kalijaga kan? Saya ke situ larinya ya. Masya Allah, saya bilang, oh iya Pak, iya Pak. Tolong Mas Herman ikut saya. Bang, itu saya kaget Bang Rijal. Ikut saya kemana? Ikut kemana Pak? Saya bilang, ke rumah saya. Aduh. Berarti saya bingung nih. Tiba-tiba dia mengajak Mas Herman suruh ke rumahnya. Ke rumahnya dia. Dan nggak tahu itu siapa. Saya kan nggak tahu. Tersebut. Saya nggak tahu. Mungkin ini akan terungkap ketika kita menyaksikan tayangan yang berikutnya lagi. Oke, kita lanjut di episode berikutnya.